state atau status itu bisa digambarkan dengan berbagai macam diagram. Ada yang bisa digambarkan dengan finite state machine atau FSM. Ya, FSM ini mirip kalau kalian sudah pernah belajar mungkin data flow diagram ya di software ya, di perangkat lunak. Nah, ini hampir sama nanti FSM ini. Kemudian bisa juga digambarkan dengan algorithmic state machine ASM. Nah, ini mirip dengan flowchart ya. Nah, yang kita gunakan di kuliah ini adalah model yang ini, FSM ya, yang kita gunakan notasi yang ini. Kemudian di dalam FSM ini ada beberapa hal ini yang akan kita gunakan ya. Ada yang disebut nanti diagram keadaan, state diagram, tabel transisi keadaan, tabel transisi, dan bisa diimplementasikan dengan coding. Ya. Ada beberapa coding yang bisa digunakan, ada yang disebut dengan VHDL, Verilog, Abel, dan sebagainya. Namun di mata kuliah ini kita tidak sampai ke coding nih. Jadi nanti cukup dengan diagram saja. Oke, ini contoh penggambaran FSM. Lingkaran tadi simbol dari apa? State, ya status. Status digambarkan dengan lingkaran. Nah, lingkaran ini yang tengah ini present state. Jadi state-nya ada di sini, present state-nya. Ini diberi nama E ya, nama state-nya E. Kemudian yang di bawahnya, yang biner, ini adalah pengkodeannya atau kodenya. Ini dalam biner. Jadi di sini ada state D, ini previous state, state sebelumnya. Kemudian ini present state. Dan next state-nya, kita lihat di sini bisa dua cabang ya, bisa ke F, bisa ke G. Artinya dari D dia akan pindah ke E, dari E bisa ke F bisa ke G, tergantung inputnya. Nah, cara bacanya adalah kalau present state E ini mendapatkan input Y, ya. Jadi inputnya ada dua, X dan Y. Kalau inputnya Y, dia akan pindah ke state G. Kemudian, kalau dari E dapat input X, Y aksen, dia tetap di E. Kalau dari E dapat input X aksen, Y aksen, dia pindah ke F. Oke. Bisa ditangkap ya penggambaran ini. Nah, di sini kita juga bisa lihat nih ada output namanya CNT ya di contoh ini. Nah, ini outputnya. Output CNT ini menghasilkan satu if X jika inputnya X, jika dapat input X. Oke. Kalau ada persyaratan ini, kira-kira modelnya apa ini? More atau Meli ini? Meli, Pak. Meli, betul ya, pakai syarat input. Nah, X-nya yang mana? Di gambar ini tidak digambarkan, karena ini hanya potongan ya. Bisa jadi ini ada state lain yang memberikan input ke G ini yang berupa X ya. Jadi ini hanya potongan saja, bukan gambar utuh ya. Oke. Kemudian satu hal lagi bahwa sigma atau jumlahan pada setiap percabangan itu sama dengan 1. Di contoh ini adalah ini misalnya ya. Ini ada input X, Y aksen, kemudian ada output. Nah, ini input dan masuk ke dirinya sendiri ya, output dan input. Nah, ini output X aksen, Y aksen, kemudian ini output Y. Nah, itu kalau dijumlahkan, itu sama dengan 1. Ya, konsepnya seperti itu. Oke ya. Nah, ini contoh yang lain. Ini state ya, startnya dari sini.
Ada init, ada RDY. RDY itu biasanya singkatan dari ready ya. Kemudian ada send, ada poll. Jadi startnya dari sini. RST biasanya singkatan dari reset ya. Jadi misalnya sistem di reset, maka dia masuk ke state ini, inisialisasi. Dari inisialisasi, dia langsung pindah ke ready. Jadi kalau kita lihat di sini, ini yang tanpa input apapun, dia dari init langsung ke ready. Nah, dari ready ini, kalau ini inputnya namanya struct ya. Kalau struct-nya inputnya nilainya 0, dia tetap di ready aja. Dia tetap di ready artinya ya. Dia tetap di sini, nggak kemana-mana. Tapi kalau struct ini nilainya 1, dia pindah ke send. Ya, dari ready pindah ke send. Nah, dari send ini otomatis pindah ke poll tanpa syarat ya. Dari poll, ini kalau ada input namanya RDY-in, RDY-nya 0, dia tetap di poll, nggak kemana-mana. Tapi kalau RDY-nya in 1, dia pindah lagi ke ready. Nah, itu cara bacanya. Dan yang kanan ini adalah implementasi kalau dalam bentuk codingnya ya. Cuma kita di mata kuliah ini kita nggak sampai yang codingnya ini. Nanti bagi yang minat bisa googling ya caranya. Itu konsep tentang FSM ya, notasi-notasinya. Nanti kita akan gunakan FSM ini ya. Jadi harus familiar dengan ketentuan-ketentuan dan notasinya. Oke, FSM, apakah ada yang mau bertanya?